terkait banyaknya filsuf-filsuf Islam di era peradaban setelah Khulafaur Rasyidin. Misalkan ada tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka banyak menulis bukan hanya tentang ilmu dunia tapi juga banyak tentang teologi Islam. Apakah pemahaman mereka sudah mengikuti para salafus saleh atau sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah kita boleh mengambil ilmu yang terkait dengan dunia, bukan tentang teologi Islam ya, misalkan tentang kedokteran dan sebagainya, dari ilmu-ilmu yang mereka share gitu dari buku-buku mereka, dan apakah pemahaman mereka sesuai dengan sunnah? Baik, saat itu jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang baik ya. Memang ada beberapa tokoh Islam yang terkenal, diantaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Terutama Ibnu Sina yang disebut dengan bapak kedokteran, memiliki jasa besar dalam ilmu apa? Kedokteran ya. Mungkin beliau meletakkan kaidah-kaidah tentang ilmu kedokteran. Tapi sebagian ulama mengatakan kita harus belajar lagi ilmu kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina, sementara sudah ada ilmu kedokteran zaman sekarang yang begitu modern dengan melalui penelitian yang laboratorium dan macam-macamnya. Saya rasa tidak perlu kita kembali kepada Ibnu Sina. Dia punya jasa meletakkan dasar-dasar. Sekarang kita sudah mencapai ilmu kedokteran yang tinggi, kita lanjutkan aja yang sudah ada dengan observasi dan penelitian yang lainnya, tidak perlu kembali kepada yang dulu tanpa melupakan jasa Ibnu Sina sebagai peletak kaidah-kaidah awal berkaitan dengan kedokteran. Dan secara umum ilmu dunia dari manapun kalau bermanfaat kita ambil, dari orang kafir, dari orang non muslim, dari tokoh-tokoh Yunani, ya, dari ahli filsafat Yunani, enggak ada masalah. Tetapi tatkala orang-orang Yunani, Aristoteles, Plato mulai berbicara tentang metafisika atau mawara'al alam, di luar alam, tentang ketuhanan, ini jadi masalah. Adapun kalau mereka berbicara tentang fisika, kimia, biologi, kedokteran, ini semua ilmu dibangun di atas tajribah, di atas observasi atau penelitian, dan yang lain itu dibangun di atas sesuatu yang nampak. Ya, tetapi kalau bicara tentang Tuhan, kita bicara sesuatu yang gaib, paham? Maka tidak boleh kita mengkiaskan yang gaib dengan yang apa? Yang nampak. Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu. Ya. Tidak mungkin kita mau Tuhan syaratnya begini, Tuhan syaratnya begini, Tuhan harus begini. Tidak bisa kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya antum bayangkan seorang tidak punya ilmu agama, kedokteran bicara tentang Tuhan, kira-kira ngawur atau benar? Pasti banyak ngawurnya. Dia mau pakai dasar apa untuk berbicara tentang Tuhan? Kalau berbicara tentang masalah dunia, boleh karena dia punya dasar banyak. Dia sudah melihat, dia sudah membandingkan, dia sudah meneliti tumbuh-tumbuhan, dia sudah meneliti hewan, dan macam-macam dia sudah teliti sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya biasanya makhluk begini, biasanya tumbuhan begini karena dia punya banyak pengalaman. Tapi tatkala sudah bicara tentang Tuhan, enggak bisa. Enggak usah bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang ruh saja kita enggak bisa. Ya wa yas'alunaka 'anir ruh, padahal ruh di dalam kita. Mereka bertanya kepada orang tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tentang ruh saja kita enggak bakalan bisa berbicara. Sampai kata para ulama, kalau ada 1000 pakar fisika, kimia, biologi berkumpul berbicara tentang ruh, ada 1001 pendapat. Karena mereka tidak punya dasar sama sekali. Kalau antum bicara tentang alam malaikat, kalau Nabi tidak jelaskan, gimana antum bisa mengiringi tentang alam malaikat? Antum tidak pernah merasakan kehadirannya. Gimana malaikat? Antum enggak bakalan tahu tentang malaikat sama sekali. Kecuali Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, baru antum bisa tahu malaikat begini. Nah, tatkala antum bayangkan seorang pakar fisika, pakar biologi bicara tentang Tuhan, kira-kira dia bisa benar atau tidak? Susah. Dia mungkin bisa bicara secara logika awal, secara logika umum, bahwasanya Tuhan ini pasti ada penciptanya, itu ada terfitrah. Tapi kalau Tuhan tuh begini, ya itu nggak bisa. Tapi kalau Tuhan pasti maha berkuasa, Tuhan yang menciptakan, itu semua orang fitrahnya ada seperti itu. Tapi kalau sudah mulai masuk pada detail, Tuhan syaratnya begini, tidak boleh begini, tentu tidak bisa kita ambil. Di antara yang tersesat dalam hal ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina terpengaruh dengan Aristoteles ya, sehingga beliau memiliki keyakinan-keyakinan keliru tentang masalah akidah. Oleh karenanya Al-Ghazali punya buku judulnya Tahafutul Falasifah. Dalam buku tersebut beliau mengkafirkan tokoh-tokoh filsafat Islam. Di antaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Kenapa? Karena di antara produk akidahnya Ibnu Sina, dia mengatakan bahwasanya bikidamil alam, bahwasanya alam itu sudah ada bersama Allah sejak azali. Jadi bukan Allah dulu baru alam, tidak. Tapi alam bersama dengan Allah sejak apa? Azali bersama. Dan ini tidak boleh karena kita tahu dulu Allah sendirian baru Allah menciptakan. Di antara produk pernyataan Ibnu Sina, dan ini saya nukil dalam tesis saya,
Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu yang detail, tapi Allah hanya mengetahui secara global. Dan ini gara-gara ini beliau dikafirkan oleh Ghazali. Bagaimana Allah tidak mengetahui secara detail jika Allah cuma mengetahui yang global? Kenapa Ibnu Sina berpendapat demikian? Sekali lagi dalilnya akal, tapi saya tidak ingin sampaikan karena itu syubhat. Ya. Itu butuh pembahasan sendiri dan sudah bahas dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Tapi saya ingin sampaikan produk dia mengatakan Allah tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara apa? Global ya. Padahal dalam Al-Qur'an begitu banyak. Allah mengetahui lirikan mata, Allah mengetahui isi hati manusia, detail atau tidak? Allah mengetahui daun yang jatuh berguguran, Allah tahu secara detail. Gimana Anda mengatakan Allah cuma tahu secara global? Dan kesalahan ketiga para ahli filsafat, mereka mengatakan hari kebangkitan yang dibangkitkan cuma ruh bukan jasad. Kenapa akal mereka tidak terima? Gara-gara tiga kesalahan ini, Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Paham? Oleh karena saya katakan bahwasanya mereka punya jasa, tapi mereka keliru dalam masalah akidah karena mereka tidak terbimbing dengan wahyu. Sering saya sampaikan, akal itu adalah suatu alat yang luar biasa, indera yang luar biasa, namun dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Maka dia butuh wahyu, ibarat akal seperti mata dan wahyu adalah lentera, cahaya yang harus membimbing mata tersebut. Jika tidak ada cahaya, maka mata tersebut tidak bisa melihat. Semua indera kita punya keterbatasan. Mata kita nggak bisa lihat matahari, nggak punya kemampuan. Pendengaran kita terbatas. Akal punya juga punya keterbatasan. Kita bisa lihat keterbatasan akal berkembang lebih maju. Contoh anak kecil. Anak kecil akalnya terbatas. Saya tadi pagi baru melarang anak saya jangan main game. Dia bilang, aduh, kenapa ini game? Kita mau jelaskan ini begini, ini melanggar syariat. Gimana dia mungkin paham? Dia nggak paham. Waktu saya mau sunat anak saya bilang, nak ini mau disunat. Enggak mau, kenapa? Enggak mungkin kita jelaskan sunat ini bersih, nanti dia enggak sampai akalnya tidak mampu. Saya cuma bilang nanti kalau kamu sunat, Abi belikan mobil-mobilan. Oh, ya sudah, mau sunat ya. Akalnya nyambung kalau begitu. Tapi kalau antum jelaskan ini ada kelopak di sini, kalau ini dipotong nanti aja, dia cerita mati. Kenapa akalnya tidak sampai? Maka akal kita sangat terbatas. Saya sering sampaikan contoh. Kalau saya tanya sama antum, saya pernah tanya sama jamaah, antum tahu enggak gimana video call bisa berjalan? Kenapa orang dari jauh kita bisa lihat mukanya di sini? Coba terangkan secara ilmiah. Kan nggak gampang. Saya pun sampai sekarang nggak bisa terangkan. Ada gelombang gimana kok wajah saya di sini bisa muncul di sana? Terus ada yang jawab, ya Ustaz, karena itu kalau ada pulsanya bisa. Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Itu akal dia sampai di situ. Mau diapain? Jadi saya akal itu punya keterbatasan. Tatkala akal sudah berbicara tentang gaib, berarti dia sudah berbicara di luar kemampuannya. Akal yang berbicara tentang yang gaib itu akal yang tidak tahu diri. Paham? Di luar kemampuan dia. Gimana nanti bicara enggak usah tentang Allah, tentang ruh, Anda enggak mampu. Gimana bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan sebagian ahli filsafat Aristoteles dan Plato dan yang lain. Mereka bukan beragama Nasara, mereka entah beragama apa ya. Ya kemudian pemikiran mereka menakjubkan diambil oleh sebagian ahli filsafat dari kaum muslimin, dari Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.